Sejak zaman purbakala, manusia sudah mengenal dan mengalami macam-macam konflik. Konflik dapat terjadi antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara kelompok dengan yang satu dengan kelompok yang lain, antara pihak atasan dengan pihak bawahan. Konflik juga terjadi antar bangsa yang tidak jarang menyebabkan timbulnya peperangan. Peperangan dunia pertama dan peperangan dunia kedua. Jelas berasaskan konflik antara sejumlah negara. Boleh dikatakan bahwa manusia hidup senantiasa akan muncul berbagai macam konflik yang bersumber pada macam-macam sebab. Yaitu pengertian konflik secara umum. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi perperangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Macam-macam konflik dasar ada 3. Yang pertama, konflik tujuan, yaitu yang akan terjadi apabila keadaan akhir yang diinginkan atau hasil-hasil yang dipreferensi ternyata tidak sesuai satu sama lainnya. Yang kedua, yaitu konflik kognitif, adalah yang timbul apabila para individu menyadari bahwa ide-ide atau pemikiran mereka tidak konsisten satu sama lain. Yang ketiga, konflik efektif. Konflik sebagai kekuatan negatif, konflik dapat menyebabkan efek-efek negatif serius. Konflik untuk menyebabkan terpancarnya upaya ke arah pencapaian salah satu problem serius yang dihadapi oleh kecenderungan tujuan. Sumber-sumber daya keorganisasian bukannya langsung ditujukan ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki, tapi mereka habis digunakan untuk menyelesaikan konflik. Tingkatan konflik yang pertama antar pribadi dan yang kedua antar kelompok. Konflik intra-keorganisasian yaitu yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga konflik horizontal. Dominasi melalui posisi. Apabila terdapat adanya otoritas pengurangan konflik pada semua tingkat suatu organisasi, maka para manajer dapat berupaya untuk menyelesaikan konflik di dalam departemen dengan jalan yang mengeluarkan untuk mengurangi ambiguitas. Metode-metode struktural untuk mengurangi konflik. Yang pertama, melaksanakan tindakan penyanggahan atau briefing dengan bantuan persediaan. Andai kata biaya terlampau besar untuk melaksanakan pelepasan ikatan secara lengkap antara departemen-departemen atau membuat mereka menjadi independen sama sekali, maka dapat pula orang mencoba menyanggah arus pekerjaan antara departemen-departemen yang ada dengan bantuan persediaan. Yang kedua, melaksanakan tingkatan atau penyanggahan dengan sebuah bangku, pengait atau dipimpin. Yang ketiga, melaksanakan tingkatan atau penyanggah dengan sebuah departemen integrasi. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.